teman-teman Joykid. Hai. Selamat hari Minggu. Wow, udah gak terasa nih Dek, udah hari Minggu, kita udah ibadah lagi. Iya Kak. Sebelum ibadah, teman-teman kita nyanyikan satu atapalan yang kita udah pernah nih Dek. Ade udah tahu nggak? Udah. Yuk kita ke ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang sahabat dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang sahabat dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaan. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sebelum kita mulai, yuk Miss minta semua Joykid di rumah, yuk lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Kita mau berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih kami masih dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amen. Saat ini Tuhan kami siap memuji Engkau. Kami mau bersuka cita menari-nari buat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap memuji Tuhan bersama-sama kita katakan Amin. Semua antusias kan? Ya kan Miss? Harus dong. Ya sebelumnya semuanya jongkok, kita buat Kita mau kuda-kuda. Joykid ya Miss. Ayo. Ayo. Kita harus lompat yang tinggi ya, oke?
Siap ya? Siap Miss. Joy Kids, let's go! Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Apakah Yesus di hatimu? Apakah Yesus di hidupmu? Apa kau tolak yang merayumu? Apa Yesus selalu di hidupmu? Yuk sama-sama bilang kita Punya Yesus di hatiku. Ku punya Yesus di hidupku. Ku tolak dunia yang merayuku. Apa Yesus selalu di hidupku. Mari sama-sama katakan. Aku mau tetap setia. Aku mau jadi pemenang. Meskipun aku kecil dan lemah, tapi itu kan katanya. Ku mau selalu Yesus di hidupku. Sekali lagi ya. Pakai Yesus di hatimu. Mana gerakannya? Apakah Yesus di hidupmu? Apa kau tolak yang merayumu? Apa Yesus selalu di hidupmu? Aku punya Yesus di hatiku. Punya siapa? Ku punya Yesus. Di mana? Di hidupku. Ayo kita tolak ya. Ku tolak dunia yang merayuku. Karena Yesus selalu di hidupku. Sama-sama. Aku mau tetap setia. Aku mau jadi pemenang. Meskipun aku kecil dan lemah, tapi itu kan katanya. Ku mau selalu Yesus di hidupku. Sama-sama tepuk tangannya. Tetap setia. Kami mau tetap setia Tuhan. Ku mau jadi pemenang. Meskipun aku kecil dan lemah, tapi itu kan katanya. Ku mau selalu Yesus di hidupku. Lebih dahsyat lagi ya. Ku mau tetap setia. Aku mau jadi pemenang. Meskipun aku kecil dan lemah, tapi itu kan katanya. Ku mau selalu Yesus di hidupku. Kami mau selalu Tuhan. Ku mau selalu Yesus di hidupku. Kami mau selalu Tuhan. Ku mau selalu Yesus di hidupku. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan. Semua anak-anak Joy Kids Iya, pasti Miss. mau Yesus di hidupnya. Pasti, Benar kan? Miss. Kalau Yesus sudah di hidup Miss Donna, Iya. Miss Susan bahkan Joy Kids semua, Iya. percaya kita punya masa depan yang Indah. Oke. Tak seberang. Yang
bertekun mengejar semua harapku, mengejar semua cintaku. Are you ready? Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku. Sama-sama asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidup. Sama-sama katakan sukacita. Sukacita. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Mari berjalan bersama Tuhan. Ku kan terus bertekun mengejar semua harapku, mengejar semua cintaku. 1, 2, 3. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku. Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Mari sambil tepuk tangan di atas katakan yuk. Ku punya masa depan penuh harapan. Kami percaya Tuhan. Tuhan menjamin setiap anak-anak yang fokus kepada Tuhan akan punya masa depan yang cerah. Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku. Asal apa? Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Mari berlari kepada Tuhan. Bukan berlari mengejar cintaku. Ku yakin ya. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Sukacita. Sekali lagi, sekali lagi. Oke, mantap. Sukacita. Benar Miss, kita harus sukacita. Iya. Amin. Anak-anak yang fokusnya kepada Tuhan, Iya. masa depannya penuh dengan Top harapan. markotop ya Miss ya. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Ajaib-ajaib Kami Kau Tuhan. bersyukur Tuhan Yesus. Biarpun kami kecil, biarpun kami lemah kata orang, tapi kami punya Tuhan Yesus yang hebat. Terima kasih Tuhan. Bapa, Yes. sentuh hatiku, Amin. ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada
kami Tuhan. Ini doa kami. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalan di hidup ini, selalu menyertai. Kami menyadari kasih-Mu Tuhan. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau Tuhan yang memberi yang terbaik. Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, Mari katakan, sentuh aku Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah. Mari sambil mengangkat tanganmu katakan, sentuh aku Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih
Tuhan bentuk seperti emas yang murni. Kami mau Tuhan berikan kami kasih yang gak pernah berhenti Tuhan. Seperti Tuhan untuk kami. Terima kasih Tuhan. Mari semua Joy Kids yang ada di rumah dan ada yang di tempat ini, mari angkat tanganmu. Minta Tuhan ubah setiap hati kita. Minta Tuhan berikan kasih yang begitu besar dalam hidup kita, untuk kita boleh mengasihi orang-orang di sekitar kita. Terima kasih Tuhan. Mari panggil Dia. Bapa, sentuh hati kami Tuhan. Yes Lord. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang Mari sambil mengangkat kedua tanganmu, panggil Dia. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari berikan tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan. Haleluya, Berikan kami hati Tuhan, bagai hati air yang punya kasih yang gak pernah berhenti mengalir. Haleluya, Yes Lord. terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Kau Allah yang sungguh layak terima baik. pujian kami. Engkau sangat Allah yang baik, Allah yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu atas hidup kami. Biarkan setiap pujian kami, sorak-sorai dan sembah kami membuat Tuhan tersenyum atas kami dari surga. Terima kasih Bapa yang baik. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya bagi-Mu. Kami mau melihat dan kami mau duduk untuk melihat bagaimana Tuhan begitu hebat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap Joy Kids yang sudah memuji dan memuliakan Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin.
Miss. Miss atau aku yang ngomong? Tadi sih ada apa ya? Lupa ada apa? Ada yang seru. Seru apa? Gak boleh dikasih tahu. Kok nggak dikasih tahu? Biar surprise gitu. Oh, Aja ya. kita aja. Iya, aja mereka semua biar ikut. lihat. Iya, ikut. Oh iya. Tapi nggak boleh kita kasih tahu dulu biar mereka lihat sendiri. Oh, yang pasti beda dari yang kemarin. Beda dong. Yang pasti luar biasa. Luar biasa dong. Yang pasti Miss. sesuatu yang baru. Baru. Oke. Miss. Oke, Joy Kids, sama-sama kita lihat ya. Ini dia. Kemana ya? Ayo kita lihat Rami. Ayo cepat. Suatu ketika, ada seorang petani dengan topi hitamnya. Ia sedang beristirahat di bawah pohon karena kelelahan. Pak Tani mengibas-ngibas topinya untuk membuat angin dan mengusir panas. Tanpa disadarinya, saat ia tengah melamun, seekor kera menghampirinya dan mengambil topi hitam dari tangannya. Sejak saat itu, Pak Tani tidak pernah melihat topi miliknya itu lagi. Tidak tahu entah kemana kera membawa topi kesayangannya itu. Yang jelas, begitu Pak Tani tidak memakai topi hitam itu, ia berubah menjadi gundah gulana. Semangat bertaninya hilang, setiap malam ia menjadi sulit tidur, karena selalu memikirkan topi hitamnya hilang entah kemana. Pak Tani merasa topi hitam itu adalah penyemangat hidupnya. Topi itu adalah topi pembawa keberuntungan. Sebab sejak topi hitam itu hilang, hasil bertaninya berkurang. Bahkan lama-kelamaan tidak panen sama sekali. Petani itu bertekad untuk menemukan topi hitam miliknya itu. Ia berjalan keluar masuk hutan. Suatu ketika, Pak Tani dalam perjalanan di pinggir kota. Ia bertemu dengan seorang pengemis yang lumpuh. Pengemis itu duduk di pinggir jalan. Sementara wajahnya tertunduk dan tangannya memegang topi yang dibalik. Hal ini ia lakukan karena menggunakan topi itu sebagai wadah penampung pemberian orang yang iba padanya. Ada satu hal yang membuat petani itu tertarik pada pengemis itu, karena topi yang dia pegang sangat mirip dengan topi miliknya yang hilang itu. Warnanya hitam yang sudah memudar, juga dengan beberapa lubang di topinya, membuat Pak Tani bergumam, "Ah, itu topi milikku." Kemudian petani itu mendekati pengemis. Awalnya, pengemis merasa ia akan diberi uang. Namun ternyata, petani itu langsung meminta pengemis untuk menyerahkan topi miliknya. Pengemis itu menolak, karena dia berpikir semenjak topi itu berada di tangannya, banyak orang yang menjadi iba padanya sehingga memberi pengemis itu uang. "Itu topi yang sudah lama aku cari," kata petani tersebut. "Tanpa topi ini hasil panen padiku turun. Topi ini adalah topi keberuntunganku. Karena tanpa topi ini semua padiku habis dimakan tikus." Pengemis itu menjawab, "Aku tidak mencuri darimu. Seekor kera menjatuhkan topi ini saat aku sedang bersandar di bawah pohon. Aku hanya mengambil topi yang jatuh itu." Pertengkaran sengit terjadi. Keduanya saling menarik topi yang sudah usang itu. Karena topi itu topi lama yang sudah rapuh, topi itu akhirnya robek, terbelah menjadi dua bagian. Melihat hasil tindakan mereka, petani dan pengemis itu hanya terdiam. Kini tidak ada dari mereka berdua yang bisa memiliki topi yang sudah koyak itu. Keduanya bertengkar lagi, saling menyalahkan penyebab rusaknya topi itu. Hingga ada seorang penjual topi mendekati mereka. Yang semakin memanas itu, katanya, "Aku merasa tidak asing dengan topi itu." Penjual topi itu lalu melanjutkan, "Topi itu dijual ayahku saat aku masih kecil. Ia membuat topi ini sendiri. Aku selalu membantu kemanapun ayah pergi menjajakan topi-topinya." Kehadiran penjual topi membuat pengemis dan petani itu terkejut. Penjual topi membawa banyak sekali topi dengan bentuk yang sama dengan topi yang mereka rusak itu. Bedanya, topi yang dijual penjual topi berwarna lebih pekat
dan bentuknya terlihat lebih baru. Tidak ada yang istimewa dari topi buatan ayahku ini, kata penjual topi itu melanjutkan ceritanya lagi. Mungkin hasil panenmu kurang karena kamu terlalu fokus memikirkan hilangnya topi milikmu itu, Pak Tani. Sehingga kamu tidak punya motivasi dalam bekerja yang membuat hasilnya tidak maksimal. Sedangkan kamu pengemis, tanpa topi pun aku yakin uang yang kamu dapat setiap harinya tidak akan berkurang. Kemudian si penjual topi memberi masing-masing petani dan pengemis itu 1 buah topi secara gratis. Pak Tani sangat senang. Ia pun pulang membawa topi baru. Ternyata benar apa yang dikatakan penjual topi. Bukan topinya yang menentukan hasil panennya, tetapi karena ia giat bekerja dan tidak memikirkan sesuatu hingga berlarut-larut. Sekarang hasil panennya bagus juga, sementara pengemis, ia malu mengemis lagi. Ia sekarang bekerja pada penjual topi itu. Nah, teman-teman Joy Kids, seringkali kita seperti Pak Tani di dalam kisah cerita yang tadi sudah kita saksikan bersama-sama. Kita selalu mengeluh dengan apa yang tidak kita miliki, apa yang kita tidak punya. Kita tidak pernah bersyukur dan kita selalu bersungut-sungut, ya, dan tidak pernah mau memaksimalkan apa yang kita punya sekarang ini supaya kita bisa melakukan yang terbaik. Nah, apa yang menjadi fokus dari kita, adik-adik semua? Nah, kita harus tahu, kita tidak boleh tertuju kepada yang kita tidak punya atau juga hal-hal yang negatif, misalnya mengeluh, bersungut-sungut. Contohnya seperti saat ini adik-adik harus tetap sekolah ya melalui pembelajaran daring online di rumah. Mungkin adik-adik mengeluh, bagaimana saya bisa belajar? Kenapa kita tidak ke sekolah? Nah, mungkin banyak hal yang adik-adik mau protes kepada guru atau kepada orang tua atau bahkan adik-adik protes kepada Tuhan. Tetapi Miss mau beritahukan kepada kita semua, teman-teman Joy Kids, ya, apa yang ada padamu sekarang engkau harus syukuri itu. Kalau engkau sudah dikasih handphone, ya, jangan dipakai hanya untuk main game, tetapi saat ini ketika kondisi yang menuntut adik-adik semua harus belajar pakai online dan memakai handphone, maka pergunakanlah handphone itu sebaik mungkin. Dan juga di dalam hal pengelolaan kuota misalnya, ketika kita bermain game berjam-jam kita tidak pernah mengeluhkan itu. Tetapi ketika kita harus belajar online dengan memakai kuota kita, tetap kita bersungut-sungut, kita marah, kita protes. Nah, hal yang dapat kita pelajari ketika kita menyaksikan cerita tadi, bahwa apa yang kita tidak miliki itu tidak perlu kita besar-besarkan, ya. Yang kita tidak miliki, ya sudah. Kalau apa yang sudah Tuhan kasih sama kita, itu yang kita kelola menjadi sesuatu yang berguna, sehingga dia bisa maksimal. Dan kita percaya ketika kita mau bersyukur apa yang kita miliki saat ini, maka kita percaya Tuhan pasti akan selalu menyediakan yang lebih lagi buat kita. Ya, syaratnya adalah apa? Kita bersyukur, tidak mengandalkan siapapun, karena andalan kita adalah Tuhan. Ada satu ayat yang mau kita bacakan sama-sama. Yuk kita buka Alkitabnya. Adik-adik udah persiapkan Alkitabnya? Yuk kita buka di Yeremia 17 ayat yang ke-5 dan ke-7 yang mau kita bacakan. Yeremia 17 ayatnya yang ke-5. Nah, Miss bacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat yang ke-7, Miss senang ayat ini. Ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. So adik-adik pasti mengerti dengan ayat yang baru saja kita baca sama-sama. Ya, jangan fokus kepada apa yang kita tidak miliki, tetapi fokuslah kepada apa yang sudah Tuhan kasih kepada kita. Apa yang ada di tangan kita, mari kita kelola itu, kita manfaatkan sehingga itu menjadi sesuatu yang berguna ketika kita mau bersyukur kepada Tuhan. Yuk, Miss mau berdoa buat kita semua. Sama-sama kita lipat tangannya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ampuni kami ketika kami mungkin selalu bersungut-sungut, kami mengeluh kepada Tuhan, mengeluh kepada orang tua kami.
Kami selalu minta apa yang tidak kami miliki ketika kami melihat orang lain punya. Tapi hari ini Tuhan Yesus, Engkau mengajarkan kami untuk tidak mengandalkan apapun, tetapi kami hanya mengandalkan Tuhan Yesus, karena Tuhanlah sumber pertolongan, Tuhanlah yang menyediakan segala sesuatu. Biarlah kami boleh belajar Tuhan, berfokus kepada apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami dan mensyukuri semuanya itu, sehingga kami boleh memanfaatkan, sehingga kami boleh mengelolanya Tuhan. Apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami ini menjadi sesuatu yang berguna bagi kami dan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu melihat kami dan Engkau senantiasa siap untuk menolong setiap kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus semua yang mengasihi Tuhan sama-sama kita katakan amin. Nah adik-adik, seperti biasanya kita punya ayat hafalan, dan ayat hafalannya itu biasanya kita nyanyikan. Nah ayat hafalan kita untuk minggu ini adalah yang tadi sudah kita baca, Yeremia 17 ayat yang ke-5 dan 7. Ayat 6-nya kita kosongkan. Nah, Miss mau buatkan contohnya di ayat yang ke-7-nya ya. Jadi perhatikan ya. Yuk sama-sama. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Nah teman-teman Joy Kids, hari ini Miss kasih tugas teman-teman Joy Kids membuat kreasi lagu gerakan di ayat yang ke-5-nya. Oke? Dan dilanjut ke ayat ke-7 seperti yang sudah Miss buat. Paham ya? Miss ulangi lagi. PR buat teman-teman Joy Kids semua. Teman-teman Joy Kids membuat kreasi lagu ciptaan adik-adik sendiri dengan gerakan juga di ayat yang ke-5-nya. Dan dilanjutin ayat yang ke-7 yang sudah Miss Julie nyanyikan tadi. Oke, mengerti ya? Seperti biasa, setelah dibuat videonya kirimkan di nomor WA ini. Oke, selamat berkarya dan selamat menghafal. Tuhan Yesus memberkati. Oke Joy Kids, saatnya kita memberi persembahan ya Miss. Dapat dilakukan dengan 2 cara. Oh ada 2 caranya. Yang pertama non tunai Miss. Oh caranya? Yaitu dengan transfer bank dan scan kode QR yang ada di layar ini. Atau ada cara yang kedua? Ada Miss. Yang paling gampang? Iya. Nah semua Joy Kids boleh memasukkan uang persembahannya ke dalam amplop. Terus minta tolong mama sama papa antar ke gereja setiap hari. Bener kan? Miss, boleh ya. Nah sebelum memberikan persembahan, yuk semua Joy Kids lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat berkat Tuhan atas hidup kami. Saat ini kami mau memberikan persembahan perpuluhan yang terbaik buat Tuhan. Berkati setiap tangan kami yang memberi, berkati pekerjaan papa mama, biarkan setiap apa yang papa mama buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Damn son, where'd you find this? Happy birthday to Mari Joy Kids yang ada di rumah, Miss mau ajak kita sama-sama berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kesempatan hari ini kami masih dapat bersuka cita memuji Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat hari ini, sebab Engkau baik dalam hidup kami.
Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, Indonesia. Engkau pulihkan bangsa ini, Engkau pulihkan keadaan kota kami, negara kami, bangsa tercinta kami Tuhan. Dan semuanya selesai dengan waktunya Tuhan. Semua yang terbaik Tuhan nyatakan atas Indonesia. Kau memberkati garda terdepan Tuhan, para dokter yang ikut turut membantu untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Dan kami percaya semua kami anak-anak-Mu dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Kau memberkati setiap anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada saat ini. Biar pagar perlindungan Tuhan senantiasa turun dan tercurah atas mereka Tuhan. Kau memberkati apapun yang sedang mereka lakukan Tuhan. Berkati sekolahnya Tuhan. Dan biarlah kami semua tetap dalam perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur buat ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.